Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kita kembali lagi bertemu di persekutuan doa pagi ini. Biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dan selalu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, yaitu di dalam hidup kita sebagai orang Kristen itulah yang terutama. Biarlah kita akan mengawali persekutuan doa pagi ini dengan memuji Tuhan yang terutama.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kami, kesempatan kami untuk bersama-sama doa pada pagi hari ini ya Bapa. Saya mau cinta Yesus. Kami semua mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan adalah meninggikan Engkau ya Tuhan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada ya Tuhan selain Engkau yang sungguh mengasihi kami, yang sudah menyelamatkan di dalam dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Biarlah walaupun di dalam keadaan kami suka maupun duka, hidup kami merasa tidak baik maupun sukacita, biarlah kami selalu mengutamakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak akan menggoyahkan iman kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu memampukan kami ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan iman kami ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami, biarlah setiap ucapan syukur kami selalu meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan persekutuan dan doa pagi ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami melayani hanya untuk Engkau saja. Berkati puji-pujian, firman Tuhan, juga doa-doa yang akan kami naikkan ya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bapak PDM Nicholas, kita akan memuji Tuhan dan menaikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
berikan waktunya kepada PDM Nicholas. Saya persilakan. Terima kasih Bu Rini. Shalom, selamat pagi. Kasih Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami boleh kembali hadir di hadapan-Mu, untuk boleh kembali memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan boleh menikmati persekutuan dalam peristiwa doa pagi ini, Tuhan. Kami rindu kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu juga untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, kiranya Tuhan juga boleh menjawab dan mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak saya yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu kemarin kita sedikit banyak belajar tentang apa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita melalui kisah penciptaan. Bahwa ketika semua baik itu tidak selalu baik. Dan kita belajar bahwa salah satu akibat dari dosa adalah bagaimana dosa itu juga merusakkan seluruh relasi. Bukan hanya relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri kita sendiri, relasi dengan ciptaan, tetapi juga relasi dengan sesama. Nah, hari ini saya rindu untuk membagikan satu topik firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan juga merindukan kita ketika dosa yang sudah merusakkan seluruh relasi itu, Tuhan rindu kita sebagai gereja itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu komunitas yang menyembuhkan. Ini satu topik yang beberapa waktu lalu saya sudah bagikan kepada teman-teman youth, dan saya juga rindu untuk bagikan ini bagi kita semua. Karena kemarin waktu membaca buku Rick Warren, tepat sekali ini jadi satu topik pembahasan juga bagaimana kita menjadi sebuah gereja yang menjadi komunitas yang saling melindungi dan saling menyembuhkan, saling bertumbuh di dalamnya. Nah, kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saya langsung lanjut di ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, Bapak Saudara, kita semua saat ini hidup dalam satu zaman di mana semua orang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kita hidup di sebuah zaman di mana kita sangat mudah menjadi orang-orang yang individualisme.
yang hanya berpikir pada diri kita sendiri. Nah, dunia yang individualis ini pada akhirnya secara sadar ataupun tidak sadar akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang juga akhirnya orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya berfokus pada diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sebagai gereja Tuhan juga harus mengikuti zaman yang individualis ini? Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh bukan menjadi orang yang egois, tapi orang-orang yang boleh memperhatikan satu sama lain. Dan disitulah Tuhan menciptakan gereja. Gereja diciptakan Tuhan untuk menjadi satu komunitas yang bukan hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi komunitas yang saling memperhatikan, saling menyembuhkan satu sama lain. Nah, gereja jadi satu rumah sakit, di mana di dalamnya kita adalah orang-orang yang sama-sama terluka, orang-orang yang butuh disembuhkan, dan di dalamnya bukan kita yang menyembuhkan, tapi kita bersama-sama mendapatkan pengobatan supaya kita boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Gereja menjadi satu tempat penyembuhan yang Tuhan ciptakan, Tuhan berikan supaya kita bisa sama-sama dipulihkan. Sayangnya, Bapak Saudara, terkadang gereja bukan jadi tempat yang nyaman, tempat di mana kita bisa terbuka apa ada. Gereja bukannya jadi komunitas yang menyembuhkan, tapi gereja terkadang malah jadi tempat penghakiman, di mana di dalamnya ketika kita datang ke gereja, mungkin kita merasa, kok aku dihakimi? Bahkan ada orang-orang yang merasa mereka terlalu berdosa untuk diterima, terlalu berbeda dari kebanyakan jemaat yang ada. Kita tidak memiliki banyak teman yang kita bisa bertumbuh di gereja. Bahkan ketika kita melihat orang lain mengalami pertumbuhan rohani, bukannya kita terpacu untuk semakin bertumbuh rohaninya, tapi kita jadi malah membandingkan dan merasa rendah diri, merasa tidak cukup baik bagi gereja tersebut. Ketika gereja menjadi satu tempat yang seperti ini, gereja yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi orang yang sedang terluka, gereja malah jadi tempat penghakiman di mana kita bukannya bertumbuh, tapi kita malah menjadi menutup diri di dalamnya. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus selalu mendekati orang-orang yang terluka. Pertanyaannya, kalau gereja tidak lagi menjadi satu tempat di mana kita menjadi komunitas yang menyembuhkan dan malah jadi satu tempat penghakiman, apakah gereja sudah melakukan tugasnya? Nah, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan bisa menjadi satu komunitas yang menyembuhkan? Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini membantu kita untuk bisa memahaminya. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di Efesus pasal 4 ini Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Perhatikan bahwa Paulus tidak memulai dengan satu program gereja. Paulus nggak memulai dengan satu struktur organisasi. Paulus juga nggak memulai dengan strategi pelayanan, Bapak Saudara. Paulus mulai dengan apa? Dari dalam diri setiap kita. Dari karakter. Kenapa? Karena komunitas yang sehat itu dibangun oleh orang-orang yang sehat juga secara rohaninya. Nah, di ayat yang kedua, lalu Paulus melanjutkan ada tiga karakter utama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sehat secara kerohaniannya. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Kemudian kita juga harus menjadi orang-orang yang lemah lembut. Dan yang terakhir kita harus menjadi orang yang sabar. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk kita tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat dari semuanya, sebagai pusat dari dunia ini. Masalah terbesar manusia sejak kejatuhan adalah ego kita sendiri. Karena itu supaya kita tidak termakan oleh ego kita, yang pertama Paulus mengajarkan kita supaya kita harus memahami panggilan kita. Kita harus memahami panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Kita sadar bahwa kita punya kebutuhan untuk kita ingin didengar, kita ingin diperhatikan, kita ingin menang. Tetapi Paulus berkata, rendah hatilah. Karena kerendahan hati membuat kita bisa mampu melihat kebutuhan orang lain. Kerendahan hati mampu membuat kita berkata,
Aku mungkin tidak selalu benar, aku mungkin bisa salah. Aku perlu belajar, aku perlu mendengar. Dan dalam komunitas yang rendah hati inilah kita baru bisa merasa aman, merasa nyaman, dan bertumbuh bersama. Kemudian selanjutnya lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah, Bapak Ibu saudara. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, tapi dia bukan pribadi yang lemah. Lemah lembut adalah satu kekuatan yang terkendali. Seseorang mungkin mampu membalas, mampu menyerang, mampu mempermalukan orang lain. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, kita akan tetap mampu memilih kasih, mampu memilih pengampunan. Dan itulah lemah lembut. Bayangkan kalau di dalam gereja kita dipenuhi kelemah lembutan. Bayangkan kalau di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kelemah lembutan. Bahkan bayangkan ketika kita memakai handphone kita pun di dalam kita bermedia sosial, kita dipenuhi dengan kelemah lembutan. Betapa banyaknya luka yang bisa dihindari. Betapa banyaknya luka yang bisa disembuhkan ketika kita bisa mengatur perkataan kita. Kita bisa mengatur kekuatan kita dengan terkendali. Sehingga yang muncul dari perkataan, dari ekspresi wajah, dari perbuatan kita bukanlah satu bentuk penghakiman, tapi suatu bentuk kasih yang bisa meneduhkan hati banyak orang. Dan karakter yang terakhir adalah karakter sabar. Kesabaran berarti bagaimana kita tetap mengasihi orang lain. Meskipun mungkin mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Meskipun mungkin mereka belum berubah secepat dengan yang kita inginkan. Bukankah seringkali membuat kita kecewa itu bukan orang jahat, Bapak Saudara, melainkan orang biasa yang punya kelemahan. Terkadang kalau kita punya rekan, punya saudara yang susah dihubungin, ketika mungkin di gereja rekan pelayanan kita kurang bertanggung jawab, entah dia mungkin sering terlambat, atau bahkan lupa dengan pelayanannya, atau mungkin keluarga kita yang sulit mengerti kita. Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu Tuhan melalui Paulus mengatakan, tunjukkanlah kasihku dalam hal saling membantu. Karena kasih yang sejati itu tidak pernah berhenti ketika orang lain mengecewakan kita. Malah kasih yang sejati itu justru diuji. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain, ketika orang lain tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita tetap memilih kasih dalam setiap perkataan dan perbuatan kita? Apakah kasih itu tetap bertahan? Karena itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena itu, supaya kita bisa menjadi satu gereja komunitas yang menyembuhkan, kita pun harus ingat akan panggilan kita. Kita harus paham akan panggilan kita, bahwa kita juga dipanggil menjadi orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan itu sendiri. Kita harus punya karakter tadi, bagaimana kita punya kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran, seperti wujud buah roh yang kita pahami dalam surat Galatia. Ketika kita memahami panggilannya, maka kita akan bisa dipakai Tuhan menjadi satu komunitas yang menyembuhkan. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita dipersatukan sebagai satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Apa maksudnya ini, Bapak Saudara? Ketika Paulus mengatakan bahwa kita dipersatukan dalam ini menggambarkan relasi Tritunggal itu sendiri. Bagaimana dalam relasi Tritunggal itu Allah Tritunggal bekerja sama untuk membawa keselamatan bagi kita manusia. Di mana Allah Bapa itu merancangkan rencana penebusan. Lalu Yesus Kristus menyelesaikannya lewat karya penebusan. Dan Roh Kudus mengaplikasikan penebusan itu di dalam hati kita. Ketika kita diadopsi menjadi anak-anak Allah oleh Allah Bapa, kita ditebus melalui karya salib itu. Dan pada akhirnya kita dilahir balukan oleh Roh Kudus. Nah, relasi Allah Tritunggal inilah yang bekerja sama menyelamatkan kita di dalam karya keselamatan. Nah, Tuhan rindu supaya kita pun sebagai gereja Tuhan, kita yang sudah dipersatukan oleh Kristus, gereja juga harus menjadi seperti ini, Pak Saudara. Bagaimana di dalam relasi gereja pun kita bekerja sama untuk membawa kesembuhan, membawa keselamatan
bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Tapi bagaimana kita bisa berfungsi seperti itu kalau yang kita bawa dalam setiap suara kita, dalam setiap tindakan kita, bukanlah nada pengampunan, melainkan nada penghakiman. Terkadang yang membuat kita susah untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat, membawa keselamatan bagi orang lain, karena mungkin kita sendiri pun masih belum benar-benar bertumbuh di dalam iman itu. Kita masih menjadi bayi-bayi rohani. Nah, apa sih tanda-tandanya menjadi bayi rohani? Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat, Bapak Saudara. Yang pertama, mungkin kalau kita masih sering jadi orang yang baperan, ada orang salah ngomong sedikit, ada orang yang mungkin ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau mungkin agak nggak enak gitu, kita langsung marah, langsung tersinggung. Dan bukan cuma baperan, ketika kita baper, akhirnya ini mengubah seluruh mood kita, Bapak Saudara. Kita jadi malas mau datang ke gereja, malas mau pelayanan, dan semuanya terjadi itu berdasarkan mood kita. Kita pun jadi ingin selalu dipengerti, selalu diperhatikan. Kalau kita nggak diperhatiin, kalau kita nggak dimengerti, wah kita langsung ngambek. Wah, ini Bapak Saudara, kalau kita masih sering seperti ini, hati-hati Bapak Saudara. Jangan-jangan kita pun masih ada dalam aspek-aspek dalam diri kita, dalam pertumbuhan iman kita, di mana ternyata kita masih menjadi bayi-bayi rohani. Nah, kalau kita masih menjadi seperti ini, kita masih jadi orang yang sangat berfokus pada diri kita. Kita masih jadi orang-orang yang sangat self-centered, berfokus pada diri sendiri. Orang self-centered itu adalah orang-orang yang merasa bahwa seluruh dunia ini berpusat pada dirinya. Orang-orang harus perhatian cuma pada dirinya. Dia mau apa harus dilakukan. Dia mau apa harus didengerin. Nah, Tuhan nggak pernah mengharapkan kita menjadi orang-orang yang self-centered, jadi orang-orang yang egois. Dunia ini ingin mengajarkan kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang self-centered. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang self-centered. Tuhan merancangkan kita menjadi orang-orang yang God-centered, berfokus pada Tuhan. Dan orang-orang percaya yang berfokus pada Tuhan tidak akan menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang berfokus pada dirinya sendiri. Maka kita akan berfokus pada orang lain, saling memperhatikan satu sama lain. Nah, tanda yang lainnya bahwa kita masih menjadi bayi rohani adalah bayi rohani itu seringkali hidup dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional lainnya, Bapak Saudara. Apa artinya? Kalau kita masih menjadi bayi-bayi rohani, mungkin kita akan jadi semangat setelah dengar khotbah yang menggugah hati, khotbah yang begitu mengubahkan kita luar biasa. Atau ketika kita mendengar lagu yang menyentuh hati kita jadi menangis, kita jadi tergugah hatinya. Tapi setelah itu, ketika kita pulang ke rumah, dari hari Senin sampai hari Sabtu berikutnya, ternyata nggak ada perubahan nyata dalam keseharian kita. Nah, kalau kita masih seperti itu, Saudara, bisa jadi ini menjadi tanda bahwa ada aspek-aspek dalam pertumbuhan iman kita, di mana kita masih menjadi bayi rohani. Seorang yang tumbuh kedewasaan rohaninya tidak ditentukan oleh pengalaman emosional. Mau itu khotbah bagus, mau itu khotbah membosankan, mau itu lagu yang kita suka, ataupun lagu yang kita suka. Mau itu yang pelayanan orang yang kita suka, ataupun orang yang lagi berantem sama kita. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk mengubahkan hati kita. Karena pertumbuhan iman kita itu tidak didasarkan oleh emosi kita, oleh mood kita, oleh pengalaman kita. Tapi didasarkan bagaimana hati kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau pertumbuhan iman kita masih didasarkan oleh mood kita, perasaan kita, kita mau apa enggak, semuanya itu akan susah, Bapak Saudara. Karena kita akan bertumbuh hanya sesuai dengan maunya kita, bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan ini nggak gampang, Bapak Saudara. Kita pun akan terus bergumul sampai akhir hidup kita. Karena Paulus pun juga mengatakan bahwa ia masih berjuang. Ketika Paulus mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesalkan. Paulus mengatakan kita loh Bapak Ibu, bukan sehingga kamu, bukan. Sehingga kita. Paulus pun sadar bahwa dia masih bergumul dalam hal ini. Karena ini bukan satu perjuangan yang mudah memang, saudara. Kita akan terus bergumul
dalam pergumulan ini sampai akhir hidup kita. Dan yang namanya pertumbuhan rohani itu akan terus terjadi sampai akhir hidup kita. Kita akan terus belajar, kita akan terus diubahkan, kita akan terus bertumbuh bersama-sama. Dan pertumbuhan rohani itu akan paling efektif terjadi ketika kita berada dalam satu gereja, satu komunitas, di mana kita bisa saling bertumbuh, saling menyembuhkan, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Paulus lanjut dengan mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, Paulus tahu, Tuhan pun tahu bahwa kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi keberbedaan itu, keberagaman itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan supaya kita menjadi terpecah belah, melainkan supaya di dalamnya kita tetap menjadi satu komunitas yang bisa menjaga kesatuan dengan tetap menghargai keberagaman di dalamnya. Setiap perbedaan keberagaman yang ada di dalam gereja kita, itu Tuhan maksudkan supaya di dalamnya kita bisa saling melengkapi, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Perhatikan kata masing-masing, Bapak Saudara. Artinya nggak ada seorang yang tidak memiliki karunia. Setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia kita masing-masing. Dan setiap orang punya karunianya. Yang bisa jadi karunia saya bisa berbeda dengan Bapak Ibu. Karunia Bapak Ibu bisa berbeda dengan pasangan Bapak Ibu. Karunia pasangan Bapak Ibu juga bisa berbeda dengan karunia anak-anak Bapak Ibu. Kita semua punya karunianya masing-masing. Dan masalahnya seringkali bukan karena kita nggak punya karunia, Bapak Saudara, tapi karena kita belum menemukannya atau karena kita tidak menggunakannya. Atau bahkan karena kita malah membandingkan karunia kita dengan orang lain. Sehingga kita jadi ciut, jadi minder, dan kita merasa, oh aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah bermaksudkan hal itu, Bapak Saudara. Tuhan tidak ingin perbedaan keberagaman yang ada membuat kita menjadi membandingkan diri dan kita malah menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya Bapak Saudara, rendah diri. Perbandingan yang terjadi seharusnya membuat kita untuk semakin terpacu. Oh, dia bisa melakukannya, maka aku pun bisa. Karena Tuhan ingin supaya kita semua memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh melayani Tuhan. Kristus memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Dan semuanya itu bukan ditujukan untuk kompetisi, bukan ditujukan untuk pamer, bukan ditujukan untuk mencari pengakuan. Tetapi setiap pelayanan yang kita lakukan harus ditujukan supaya kita bisa bersama-sama membangun tubuh Kristus itu sendiri. Di gereja ada orang-orang yang Tuhan berikan karunia untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk pintar bermain musik. Ada karunia yang diberikan untuk mereka yang bisa bernyanyi dengan nada yang merdu, dengan suara yang merdu bagi Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk pintar mendengarkan. Bisa menjadi pendengar yang baik, bahkan bisa menjadi seorang konsultan bagi kita saudara-saudaranya yang sedang mengalami masalah. Ada juga yang Tuhan berikan karunia untuk pintar mengatur. Ada orang yang dikaruniakan untuk pintar menyambut orang baru, berkomunikasi dengan baik dengan orang yang baru dikenal. Ada yang dikaruniakan pintar mendoakan. Bahkan ada juga yang dikaruniakan untuk pandai memberi semangat pada orang lain. Mana yang penting, Bapak Saudara? Apakah yang penting hanya yang kelihatan di depan, pelayanan di mimbar saja? Enggak, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah mengatakan salah satunya penting, salah satu lebih berharga. Tuhan mengatakan semua karunia itu penting, semuanya berharga. Dan seringkali pelayanan yang paling berdampak itu justru adalah pelayanan yang tidak terlihat, Bapak Saudara. Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita di dalam iman, lewat setiap doa-doa kita setiap pagi atau setiap malamnya, ketika kita datang mengunjungi, ketika kita mendengarkan curahan hati teman kita yang sedang bergumul, ketika kita hadir ketika orang lain sedang terluka mengalami masalah, itulah wajah sejati dari komunitas yang menyembuhkan. Kita sebagai gereja dipakai oleh Tuhan sebagai komunitas yang menyembuhkan. Itulah wajah sejati dari gereja. Dan berikutnya Paulus juga mengatakan, bukan kita hanya menjadi rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tetapi satu aksi nyata yang
harus terjadi dalam komunitas yang menyembuhkan adalah Paulus mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Gereja yang menyembuhkan membawa orang-orang yang ada di dalamnya juga terus bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Kita bertumbuh dengan cara kita saling menyembuhkan satu sama lain. Dan saling menyembuhkan itu hanya bisa terjadi ketika kita saling berbicara kebenaran di dalam kasih. Nah, ayat 15 ini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan rather speaking the truth in love. Bagaimana kita berbicara kebenaran dalam kasih. Kalau kita ingin bertumbuh bersama-sama, kalau kita ingin supaya bukan hanya kita bertumbuh, tetapi orang-orang lain, saudara-saudara kita pun dalam gereja bisa bertumbuh, kita harus bisa berbicara kebenaran dalam kasih. Terkadang yang menghambat kita untuk bisa membawa pertumbuhan kepada orang-orang di sekitar kita adalah kita takut menegur, Bapak Saudara. Ketika kita lihat ada saudara kita, orang kita yang mungkin keliru dalam memahami sesuatu, ketika mereka salah untuk melakukan sesuatu, karena kita orang Mennonite yang mau menghindari konflik, kita orang-orang GKMI yang tidak suka berkonflik, akhirnya kita pikir, ah udahlah nggak usah ditegur, nanti kita malah konflik gak bagus, Tuhan nggak senang kita berkonflik. Jangan gitu, Bapak Saudara. Kalau ada orang lain yang berbuat salah, ada orang lain yang belum mengerti, yuk kita ajarkan kepada mereka. Tuhan nggak melarang kita menegur saudara kita. Tuhan tidak melarang kita untuk memberitahu kesalahan saudara kita. Yang Tuhan larang adalah ketika kita menegurnya bukan dengan kasih, tapi dengan ada penghakiman. Itu yang salah, Bapak Saudara. Karena penghakiman hanya milik Tuhan. Tuhan ingin kita juga bisa menjadi orang-orang yang bisa mengajarkan, membawa saudara-saudara kita yang belum paham, itu bisa mengerti, itu bisa terus bertumbuh dengan cara apa? Menegur, berbicara di dalam kasih itu sendiri. Ketika kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi teguran kita dengan kasih, dengan kata-kata yang baik, dengan tidak disertai dengan nada penghakiman, maka saya yakin orang lain pun yang ditegur akan bisa mengerti. Dan kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Contohnya, kita tidak menyampaikannya di depan umum dengan mempermalukan orang itu, tapi kita menyampaikannya secara pribadi, membicarakannya dengan baik. Ketika kita berbicara dengan kasih, maka Tuhan pun akan membawa kita jadi salah satu alat pertumbuhan bagi saudara-saudari yang ada di sebelah kanan kiri kita, yang ada di sekitar kita, supaya mereka pun bisa terus belajar, terus bertumbuh. Jonathan Edwards mengatakan bahwa kasih yang sejati itu tidak pernah membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan, tetapi apa? Membimbing mereka kepada kebenaran. Dan kasih dan kebenaran ini harus ada dua-duanya, Bapak Saudara. Nggak bisa cuma ada salah satu. Karena kasih tanpa kebenaran hanya akan membuat kita maupun saudara kita jatuh dalam kesesatan. Kalau kita hanya meninggikan kasih kayak tadi Bapak Saudara, kita mau menghindari konflik, oh udah yang penting kasih, kita nggak perlu menyampaikan kebenaran. Ya saudara kita ataupun kita pun bisa jatuh dalam kesesatan. Karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberitahu. Tapi kebenaran tanpa kasih juga sama, Bapak Saudara. Kalau tadi kasih tanpa kebenaran hanya akan membuat orang jatuh dalam kesesatan, kebenaran tanpa kasih, kita ngomong tapi nggak dengan kasih, kita hanya ngobrol apa yang kita mau, kita ngomong bahkan dengan nada penghakiman. Yang ada adalah apa, Bapak Saudara? Kekejaman. Orang nggak mengerti kalau mereka salah. Orang hanya akan mengerti, oh kamu nggak suka dengan aku, kamu kejam, kamu menghakimi aku. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus rindukan. Yang Tuhan Yesus rindukan adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih. Karena itulah yang akan membawa kedewasaan bagi gereja Tuhan. Kita hanya bisa bertumbuh kalau kita hidup dalam komunitas yang meneguhkan kita dengan kasih dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Timothy Keller. Karena itu, Bapak Saudara, mari kita menjadi satu gereja, satu komunitas yang saling menyembuhkan, membawa kasih, membawa kebenaran di dalam gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa terus berbicara kebenaran di dalam kasih. Sehingga gereja Tuhan, di KMI Pengharapan bisa menjadi komunitas yang menyembuhkan. Sehingga di dalamnya kita pun sama-sama saling bertumbuh, saling menyembuhkan satu sama lain. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Ajar kami supaya kami di tengah kondisi dunia, kondisi bangsa dan
negara kami yang sedang tidak baik-baik saja ini, kami sebagai gereja Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi satu alat, jadi komunitas yang menyembuhkan, yang saling menyembuhkan satu sama lain, setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan kami bisa membawa orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan pun bisa mengenal Tuhan dan mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kami sadar bahwa itu tidak mudah Tuhan, tapi tolong kami supaya kami boleh melakukannya dengan kekuatan, dengan hikmat, pertolongan dari Roh Kudus sendiri. Karena hanya dengan kekuatan-Mu lah kami baru mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Terima kasih Pak Niko, firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menegur kita karena bukan kata-kata Pak Niko, tetapi Tuhan berkata-kata melalui firman Tuhan yang diberitakan oleh Pak Niko. Biarlah kita sadar apa yang kita dengarkan, mungkin kita merasa dan mengalami, boleh bertumbuh dan berubah untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang sudah dikirim ke pedati. Mungkin Bapak Ibu yang belum ada namanya untuk mendoakan, boleh nanti mengambil salah satu pokok doa yang akan kita naikkan. Nanti untuk penutup, kami mohon Bapak EDSS untuk menutupnya. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat, kita akan pujikan Dia mengerti, karena tidak ada yang lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh mengerti hati kita, pikiran kita, dan apa yang kita gumulkan. Mari kita naikkan, Dia mengerti.
mau berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala upaya yang kami lakukan di dalam dunia ataupun ekonomi yang tidak mudah pada saat ini, tetapi biarlah kami tetap punya Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami untuk terus berusaha dan tidak menyerah di dalam keadaan yang sukar sekalipun. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan pencipta dan pemilik daripada bumi dan alam semesta ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.